Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mamlu'atun Nikmah NIM 71014181019, Hotrona Dana Divah 71014182223, Ikadian Anggrin Febrianti 71014182235, Lina Ayu Mundiarti 71014182260, dan Dini Anti Ayu Ardeni 71014182270. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang anggaran penjualan. Pada anggaran penjualan terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Yang kedua, kegunaan dan fungsi anggaran penjualan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Dan yang keempat, penyusunan anggaran penjualan. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan maupun organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Jadi, bila anggaran dihubungkan fungsi dasar manajemen, maka anggaran meliputi fungsi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan setiap satuan dan bidang organisasi dalam badan usaha. Selanjutnya ada pengertian. Yang pertama, menurut Muhammad Nafarin. Menurut Muhammad Nafarin, anggaran penjualan adalah merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, pengertian anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, barang yang akan dijual, jumlah, harga barang, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualannya. Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Yang selanjutnya yaitu kegunaan dan fungsi anggaran penjualan. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu seorang manajemen dalam mencapai tujuan perusahaannya. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari anggaran penjualan dalam suatu perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Anggaran penjualan ini terlebih dulu disusun, baru kemudian komponen-komponen anggaran yang lainnya, sehingga dapat menggambarkan suatu rencana anggaran yang komprehensif. Kemudian tahap berikutnya segera dapat menyusun anggaran produksi untuk memenuhi jumlah barang jadi yang harus diproduksikan untuk memenuhi target penjualan. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Anggaran penjualan sebagai alat koordinasi adalah untuk memantau tugas terhadap divisi produksi supaya jangan kehabisan persediaan barang jadi, dan sebaliknya anggaran produksi memantau ke bagian pembelian sehingga terdapat keserasian dalam membentuk anggaran yang komprehensif. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian. Anggaran penjualan berarti penetapan target-target penjualan atas setiap anatomi organisasi pemasaran yang dilakukan oleh para penjual, pengawas penjual, dan manajer-manajer pemasaran. Pihak-pihak yang disebutkan tadi perlu diorganisasikan sesuai dengan daerah-daerah pemasaran guna mencapai target penjualan yang tertera pada anggaran penjualan. Yang keempat, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Keberhasilan suatu anggaran yang komprehensif dalam suatu perusahaan
tergantung pada keberhasilan anggaran penjualan. Dan sebaliknya, dengan tersusunnya anggaran penjualan secara terperinci, memungkinkan seorang manajemen lebih mudah untuk menyusun anggaran yang lainnya adalah berpedoman pada anggaran penjualan. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut M. Navarin, bahwa anggaran penjualan dipengaruhi oleh 8 faktor. Yang pertama, faktor pemasaran. Pada faktor pemasaran dilihat dari 3 aspek, yaitu luasnya pasar, keadaan persaingan, dan keadaan konsumen. Pada luas pasar, dilihat dari apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Sedangkan keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Dan keadaan konsumen dilihat dari bagaimana selera dari konsumen tersebut. Yang kedua, faktor keuangan. Perusahaan perlu memperhatikan mengenai kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor ekonomis. Perusahaan perlu memperhatikan peningkatan penjualan. Apabila dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatnya laba, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, faktor kebijakan perusahaan. Kebijakan untuk membuat produk dalam perusahaan, apabila produk dengan kualitas nomor 1, sehingga untuk kesempatan penjualan produk nomor 2 dan nomor 3 menjadi tertutup. Yang kelima, faktor perkembangan penduduk. Faktor perkembangan penduduk mempengaruhi anggaran. Misalnya, pada peningkatan kelahiran dapat meningkatkan konsumsi susu, pakaian, anak, mainan, dan lain-lain. Yang keenam, faktor kondisi politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketujuh, faktor teknis. Apakah kapasitas seperti mesin dan alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan? Dan juga apakah bahan baku dan tenaga kerja yang mudah dan murah akan mempengaruhi penjualan yang dianggarkan. Yang kedelapan, faktor lainnya. Pada musim-musim tertentu, anggaran penjualan ditambah. Selain ada 8 faktor tadi, terdapat 2 faktor lagi yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Tendi Harman dan Sri Rahayu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal perlu memperhatikan penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya, tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya, modal kerja, dan fasilitas lain yang menunjang. Pada faktor eksternal, mempertimbangkan yang pertama keadaan persaingan pasar, kedua posisi perusahaan dalam persaingan, 3 tingkat pertumbuhan penduduk, 4 elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan, dan yang terakhir kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh. Anggaran penjualan. Menurut M. Navarin, langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan yaitu: yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga, membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual. Dan yang keempat adalah memperhitungkan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan. Menurut Gunawan Adisaputra dan Marwan Asri, langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan yaitu: yang pertama, penentuan dasar anggaran. Penentuan dasar anggaran memiliki tujuan umum dan tujuan khusus dengan cara membidik sasaran secara jelas sehingga bisa menghindari rancuan dan penentuan strategi pasar yang dipakai. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan. Penyusunan rencana penjualan terdiri atas analisis ekonomi, analisis penjualan lalu, analisis penentuan penjualan yang akan datang, menyusun forecast penjualan, menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan, dan mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Forecast penjualan, apa itu?
yaitu teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu pula. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan forecast penjualan yaitu yang pertama, sifat produk yang kita jual, metode distribusi yang dipakai, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita, tingkat persaingan yang dihadapi, dan data historis yang tersedia. Forecast penjualan. Yang pertama, forecast berdasarkan pendapatan atau judgmental method, pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Forecast berdasarkan penghitungan statistik atau statistical method, yaitu menggunakan analisis tren, garis tren bebas, garis tren metode setengah rata-rata, garis tren matematis. Dan selanjutnya adalah analisis korelasi dan regresi menggunakan specific purpose method, yaitu analisis industri, analisis produk line, analisis penggunaan akhir. Analisis tren, kelemahannya yaitu sangat subjektif dan kurang memenuhi persyaratan ilmiah sehingga jarang digunakan. Metode ini memberikan kebebasan penuh untuk menggambarkan garis tren berupa garis lurus yang terletak di antara titik-titik data asli. Nah, ini contoh penjualan makanan anak PT Lezat Bergizi tahun 2005 sampai 2009. Nah, bisa dilihat sendiri itu ada tahun dan jumlah penjualan. Nah, selanjutnya kita lihat tebaran titiknya dan ditarik garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, itu sangat subjektif sekali sehingga analisis tren ini menurut orang-orang yang menilai saja. Selanjutnya adalah tren metode setengah rata-rata atau semi average. Metode ini membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar. Persamaan garis trennya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A itu rata-rata kelompok 1. Jadi ini nanti ada data kemudian dibagi menjadi dua kelompok yang sama besarnya. A adalah nanti rata-rata kelompok 1, yang B adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N, dengan N itu jumlah tahun dalam kelompok 1 atau kelompok 2, dan X adalah jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Ini contoh data penjualan PT Lezat Bergizi tahun 2000. Dalam pemberian skor X untuk metode semi average ini, yang menjadi acuannya adalah kelompok pertama. Skor 0 diberikan pada data tengah kelompok pertama atau data ganjil. Contohnya 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya seperti itu. Untuk data genapnya sendiri tidak melibatkan angka 0. Datanya berjumlah 4, maka skornya yaitu min 3, min 1, 1, dan 3. Bisa dilihat untuk tabel di bawahnya. Nah, untuk penyelesaian perhitungannya yaitu A sama dengan 6.500, B sama dengan 6.980 dikurangi 6.500 dibagi 3 sama dengan 160. Sehingga untuk persamaannya adalah Y sama dengan 6.500 ditambah 160X. Maka forecast untuk tahun 2011 adalah Y sama dengan 6.500 ditambah 160 dikali 5 sama dengan 7.300. Forecast untuk tahun 2012 yaitu 7.460. Sedangkan forecast untuk tahun 2013 yaitu 7.620. Dan untuk forecast tahun 2016 yaitu 8.100 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada tren metode moment. Sebuah perusahaan yang memproduksi obat-obatan kimia mengalami peningkatan penjualan yang fluktuatif untuk obat jenis anti jerawat. Berikut ini adalah tingkat penjualan obat jerawat tersebut selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Tahun 2006 penjualan obat mencapai 382.500. Untuk tahun 2007 yaitu 409.050. Tahun 2008 yaitu 474.750. Tahun 2009 562.500. Selanjutnya untuk tahun 2010 yaitu 612.000. Dengan menggunakan metode momen, buatlah forecast penjualan untuk tahun 2011 dan tahun 2012.
Nah, di bawahnya sudah disediakan tabel untuk mencari tingkat penjualan pada tahun 2011. Persamaan 1 sama dengan 2.440.800 sama dengan 5A tambah 10B. Dikali 2 mendapatkan 4.881.600 sama dengan 10A ditambah 20B. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 5.494.050 sama dengan 10A ditambah 30B dikalikan 1 menjadi 5.494.050 sama dengan 10A ditambah 30B min 612.450 sama dengan min 10B. B sama dengan 61.245. B sama dengan 61.245 jadi 4.881.600 sama dengan 10A ditambah 20B. 4.881.600 sama dengan 10A ditambah 20 dikali 61.245. 4.881.600 sama dengan 10A ditambah 1.224.900. 10A sama dengan 3.656.700 sehingga A sama dengan 365.670 sama dengan Y sama dengan 365.670 ditambah 61.245X. Maka Y sama dengan 365.670 ditambah 61.245X. Maka Y sama dengan 2011 sama dengan Y 365.670 ditambah 61.245X sama dengan Y 365.670 ditambah 61.245 dikali 5 sama dengan 671.895. Maka Y 2012 sama dengan 365.670 ditambah 61.245X sama dengan 365.670 ditambah 61.245 dikali X sama dengan 733.140. Selanjutnya, untuk metode least square, penentuan tahun dasar berada pada titik tengah data. Rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Data genapnya, maka skor X-nya adalah min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Untuk data ganjilnya sendiri, maka skor X adalah 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk contoh perhitungan dengan metode least square yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan makanan bayi ingin membuat forecast penjualan makanan bayi tersebut untuk beberapa tahun mendatang di daerah Jawa Timur dengan menggambarkan garis tren. Data penjualan tahun-tahun berakhir adalah sebagai berikut. Tahunnya X, untuk penjualannya Y. Tahun 2006 penjualan sebanyak 6.780. Untuk tahun 2007 sebanyak 7.470. Tahun 2008 yaitu 7.500. Selanjutnya tahun 2009 yaitu 8.190. Sedangkan untuk tahun 2010 yaitu 8.280. Untuk penyelesaiannya dengan menggunakan metode least square. Metode ini berbeda dengan metode moment, di mana tahun dasarnya terletak di tengah data, sehingga hasil perhitungannya sebagai berikut. Dilihat tabelnya ya. Di tabel tersebut, penjualan berjumlah sigma Y sama dengan 38.190.
Jumlah X kuadratnya yaitu sigma X kuadrat sama dengan 10, sedangkan untuk XY-nya yaitu sigma XY sama dengan 3780, sehingga A sama dengan sigma Y per N sama dengan 38.190 dibagi 5 sama dengan 760. B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Untuk persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana 7638 ditambah 378X. Untuk persamaan trends, yaitu nilai tren setiap tahunnya adalah tahun 2006, yaitu Y sama dengan 7638 ditambah 378 dikali min 2, yaitu 6882. Nah, untuk tahun 2007 yaitu Y sama dengan 7638 ditambah 378 dikali min 1 menghasilkan 7260. Untuk tahun 2008, Y sama dengan 7638 ditambah 378 dikali 1 sama dengan 8016. Untuk tahun 2010, Y sama dengan 7638 ditambah 378 dikali 2 sama dengan 8394. Jadi, untuk tahun 2011 yaitu Y sama dengan 7638 ditambah 378 dikali 3 sama dengan 8,77. Analisis regresi digunakan untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi tidak hanya ditentukan oleh pola penjualan, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain seperti jumlah penduduk, pendapatan, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Formula regresi yang sering digunakan adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan konstanta, sedangkan B sama dengan koefisien regresi. Besarnya A dan B dihitung dengan rumus B sama dengan N sigma XY min sigma X min sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Sedangkan A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Contoh, bila X menunjukkan biaya iklan dalam juta rupiah dan Y menunjukkan penjualan dalam juta unit, maka ilustrasi datanya adalah sebagai berikut. Sedangkan persamaan regresinya, Y sama dengan A plus BX. Koefisien A dan B dicari dengan persamaan B, angkanya 5 dikali 454.320 dikurangi 352 dikali 6.240 dibagi 5 dikali 25.888 dikurangi 352 kuadrat sama dengan 75.120 dibagi 5.536 sama dengan 13,57. Sedangkan yang A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N sama dengan 6.240 dikurangi 13,57 dibagi 5. Hasilnya 292,67. Jadi, Y sama dengan 292,67 ditambah 13,57X. Artinya, bila biaya iklan naik 1 juta rupiah, jumlah penjualan akan meningkat sebanyak 13,57 juta unit, sehingga total penjualan menjadi 306,24 juta unit. Koefisien korelasi dicari dengan persamaan sebagai berikut. Hasilnya 0,9598. Yang selanjutnya yaitu interpretasi dari koefisien korelasi secara teoritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika 0 kurang dari R kurang dari 1, berarti variabel X memiliki hubungan positif dan berbanding lurus atau linier dengan variabel Y. Bila nilai variabel X bertambah, maka nilai variabel Y juga ikut bertambah. Vice versa, semakin dekat dengan nilai R ke 0, maka semakin lemah kekuatan hubungan kedua variabel tersebut. Sebaliknya, semakin dekat nilai R ke 1, semakin kuat juga hubungan kedua variabel tersebut. Yang kedua, jika R sama dengan 0, berarti variabel X tidak memiliki hubungan yang linier dengan Y.
Artinya, gejolak nilai variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang ketiga, jika min 1 kurang dari R kurang dari 0, berarti variabel X berhubungan dengan variabel Y, tetapi hubungannya negatif. Jika nilai varian X bertambah, maka nilai varian Y justru semakin berkurang. Yang selanjutnya yaitu metode khusus. Metode khusus ini terdiri dari 3 analisis. Yang pertama, analisis industri. Analisis industri ini menekankan pada market share perusahaan. Analisis ini menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri yang pada umumnya. Tahapan dalam pemakaian analisis industri ini ada 2. Yang pertama, membuat proyeksi permintaan industri dan menilai posisi perusahaan dalam persaingan. Analisis yang kedua yaitu analisis produk line. Analisis produk line digunakan pada perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang tidak mempunyai kesamaan sehingga dalam membuat forecast-nya harus terpisah. Yang ketiga, analisis penggunaan akhir. Analisis penggunaan akhir bagi perusahaan yang menghasilkan produk setengah jadi dan masih memerlukan proses lebih lanjut menjadi barang yang siap jadi atau siap untuk dikonsumsi, maka forecast-nya ditentukan oleh penggunaan akhir yang ada kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Contohnya, PT Jogja Indah memproduksi 3 jenis produk, yaitu IMCO, Insight, dan Penta. Data penjualan dalam unit untuk ketiga produk tersebut yaitu harga jual atau unit untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut. IMCO 2250, Insight 3000, dan Penta 5200. Dari data tersebut diminta untuk yang pertama, membuat ramalan tingkat penjualan tahun 2011 dalam unit untuk produk income, maka least square produk Insight menggunakan semi average dan Penta dengan trend moment. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan tahun 2011 secara lengkap per triwulan. Jawab, produk income menggunakan least square. Nilai A sama dengan 31.500 dibagi 6, hasilnya 5.250. Nilai B 5.500 dibagi 70, hasil 78,57. Maka nilai Y 2011 sama dengan 5.250 ditambah 78,57 dikali 7 sama dengan 5.800 unit. Jadi, ramalan penjualan produk income menggunakan rumus least square mendapatkan hasil Y 2011 yaitu 5.800 unit. Produk Insight menggunakan rumus semi average. Nilai A 8.000 ditambah 6.000 ditambah 5.000 dibagi 3 sama dengan 6333,33. Nilai B 7.500 ditambah 8.000 ditambah 6.500 dibagi 3 dikurangi 633,3 bagi 3 akan mendapatkan hasil 333,33. Maka nilai dari Y 2011 sama dengan 6333,33 ditambah 333,33 dikali 5 sama dengan 8.000 unit. Dengan menggunakan rumus semi average akan memperoleh ramalan penjualan sebesar 8.000 unit. Selanjutnya, perhitungan produk Penta menggunakan metode momen. Metode momen terdapat eliminasi. Di sini sudah ada 2 persamaan, di mana yang pertama 29.500 sama dengan 6A plus 15B dan 82.000 sama dengan 15A ditambah 55B. Sehingga didapat perubahan nilai persamaan yaitu 73.750 sama dengan 15A ditambah 37,5B dan 82.000 sama dengan 15A ditambah 55B. Dari pengurangan 2 persamaan ini diperoleh nilai min 8.250 sama dengan min 17,5B. Sehingga nilai B sama dengan min 8.250 dibagi min 17,5 yaitu 471,43. Untuk mendapatkan nilai A dengan cara memasukkan hasil B pada salah satu persamaan. Sehingga A diperoleh 3.738,09. Y 2011 sama dengan 3.738,09 ditambah 471,43 dikali 6. Didapat produk Penta
senilai 6.568 unit. Yang selanjutnya terdapat tabel anggaran penjualan tahun 2011. Pada tabel ini terdapat keterangan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Tabel berisi 3 produk, yaitu produk income, produk insight, dan produk penta. Berdasarkan yang telah kita cari hasilnya tadi, pada produk income diperoleh Y 2011 yaitu sebesar 5.800. Nah, nilai 5.800 ini dibagi ke dalam 4 triwulan, di mana masing-masing triwulan mendapatkan 1.450 kuantitas jumlah barang. Dengan harga 2.250, maka akan menghasilkan jumlah 3,2625. Yang selanjutnya pada produk insight. Produk insight perhitungan pada produk insight memperoleh hasil 8.000 unit. 8.000 unit dibagi ke dalam 4 triwulan. Masing-masing triwulan mendapatkan 2.000 kuantitas. Dengan harga 3.000, maka akan mendapatkan jumlah 6 juta. Yang selanjutnya produk penta. Pada perhitungan produk penta mendapatkan hasil 6.568. Nah, hasil ini dibagi menjadi dalam 4 triwulan. Masing-masing triwulan mendapatkan kuantitas 1.642. Dengan harga 5.200, maka akan memperoleh jumlah 8,5384. Nah, total pada masing-masing triwulan yaitu 17,8009.